Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henia Halila Putri dengan NIM F1C424006. Saya di sini untuk menjelaskan materi tentang besaran satuan dan pengukuran. Video ini merupakan tugas UTS dari dosen pengampu Bu Yoza. Jadi hari ini akan membahas topik dasar dalam fisika, yaitu besaran satuan dan pengukuran. Ketiga konsep ini adalah fondasi utama dalam fisika yang membantu kita memahami dan mengukur berbagai fenomena alam dengan akurat. Misalnya, kita tidak bisa menyebutkan panjang sebuah meja hanya dengan mengatakan panjang, tapi kita juga perlu angka dan satuan seperti 2 meter untuk membuat pengukuran lebih bermakna. Pada gambar ini, penggaris, alat ini digunakan untuk mengukur panjang atau jarak dalam satuan meter atau sentimeter. Penggaris adalah alat sederhana namun penting untuk pengukuran panjang dalam skala kecil. Dan stopwatch digunakan untuk mengukur waktu dengan akurasi tinggi dalam satuan sekon. Ini sangat bermanfaat saat kita ingin mengukur durasi peristiwa atau eksperimen yang berlangsung dalam waktu singkat. Yang terakhir, neraca. Neraca adalah alat untuk mengukur massa dalam satuan kilogram atau gram. Ada beberapa jenis neraca seperti neraca digital dan neraca Ohaus, yang keduanya membantu memastikan pengukuran massa dengan lebih akurat. Kita mulai dengan pengertian besaran. Apa itu besaran? Singkatnya, besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka, terdiri dari nilai dan satuan. Contohnya, panjang dengan satuan meter atau massa dengan satuan kilogram. Dengan konsep ini, kita bisa membedakan mana yang bisa dihitung secara kuantitatif dan objektif. Jenis besaran. Besaran dalam fisika terbagi menjadi 2 jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran dasar yang berdiri sendiri seperti panjang, massa, waktu, dan suhu. Contohnya, panjang diukur dalam meter dan massa dalam kilogram. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari kombinasi besaran pokok. Misalnya, luas adalah hasil dari panjang dikali lebar, dan kecepatan adalah hasil dari jarak dibagi waktu. Jenis besaran berdasarkan keterukurannya. Berikutnya kita punya 2 jenis besaran berdasarkan keterukurannya, besaran fisis dan besaran non-fisis. Besaran fisis adalah besaran yang bisa diukur dengan alat seperti panjang, massa, atau suhu. Sedangkan besaran non-fisis tidak dapat diukur dengan alat dan biasanya bersifat kualitatif. Ini penting untuk membedakan mana yang bisa kita hitung secara ilmiah dan mana yang tidak bisa kita hitung secara ilmiah. Satuan adalah ukuran baku yang digunakan untuk menyatakan besaran sehingga pengukuran bisa konsisten dan dimengerti semua orang. Dalam fisika, kita menggunakan sistem internasional atau SI dengan contoh satuan seperti meter untuk panjang, kilogram untuk massa, dan sekon untuk waktu. Dengan menentukan satuan standar ini, hasil pengukuran kita akan sama dimanapun, bahkan jika dilakukan di negara yang berbeda. Untuk memastikan standar satuan yang konsisten di seluruh dunia, terdapat lembaga khusus yang menetapkan standar satuan internasional, yaitu Bureau International des Poids et Mesures atau BIPM, atau Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan. Lembaga ini bertanggung jawab dalam menetapkan dan memelihara sistem satuan seperti meter dan kilogram agar tetap seragam dan berlaku global. Dengan BIPM, kita dapat memiliki satuan yang sama dan hasil pengukuran yang dapat dipercaya dimanapun di seluruh dunia. Di slide ini kita mengenal awalan satuan dalam SI. Awalan ini memudahkan kita saat bekerja dengan nilai yang sangat besar atau kecil. Misalnya, awalan kilo menunjukkan 1000 kali satuan dasar, sehingga 1 kilo berarti 1000 meter. Sementara itu, awalan mili menunjukkan 1/1000, jadi 1 mm sama dengan 0,01 meter. Ini memudahkan kita dalam melakukan pengukuran skala yang beragam. Kecepatan sebagai jarak per waktu. Kecepatan adalah salah satu besaran turunan yang diperoleh dari hasil bagi jarak dengan waktu. Dalam rumus, kecepatan dirumuskan sebagai jarak dibagi waktu. Dengan mengetahui kecepatan, kita bisa menghitung seberapa cepat suatu objek bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya dalam satuan waktu tertentu.
Analisis dimensi adalah teknik untuk memastikan apakah suatu persamaan fisika benar secara dimensi. Dalam analisis ini, besaran-besaran di kedua sisi persamaan harus memiliki dimensi yang sama. Misalnya, dalam persamaan, dimensi di kedua sisi harus konsisten. Ini penting untuk memverifikasi kebenaran persamaan fisika dan memastikan bahwa pengukuran dan perhitungannya valid. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan satuan standar yang sejenis. Setiap pengukuran terdiri dari 3 komponen penting: alat ukur, besaran yang diukur, dan satuan pengukuran. Contohnya, kita bisa menggunakan penggaris untuk mengukur panjang meja dalam satuan meter atau sentimeter. Dengan pengukuran ini, kita bisa memperoleh data yang akurat dan bermakna. Di sini kita lihat contoh pengukuran seperti tinggi dengan satuan meter, massa dalam kilogram, dan panjang dalam meter. Ini menunjukkan bagaimana kita menggunakan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Untuk melakukan pengukuran, kita perlu alat ukur, misalnya penggaris atau jangka sorong untuk mengukur panjang, neraca untuk massa, dan stopwatch atau jam untuk waktu. Alat ukur ini membantu kita mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat dan sesuai dengan jenis besaran yang ingin kita ukur. Tidak semua pengukuran itu sempurna. Ada beberapa jenis kesalahan yang mungkin terjadi. Di sini kita mengenal beberapa jenis kesalahan. Pertama, kesalahan sistematik, yaitu kesalahan tetap yang muncul setiap kali pengukuran, misalnya karena alat yang kurang kalibrasi. Kedua, kesalahan acak, yaitu kesalahan yang muncul secara tidak terduga dan tidak teratur, sering disebabkan oleh faktor lingkungan. Ketiga, kesalahan paraloks, yaitu kesalahan yang terjadi karena sudut pandang yang kurang tepat saat membaca skala. Meminimalkan kesalahan ini sangat penting agar hasil pengukuran lebih akurat. Aturan angka penting. Angka penting adalah angka-angka yang menunjukkan ketelitian dari hasil pengukuran kita. Ada aturan tertentu dalam penulisan angka penting agar hasil perhitungan kita sesuai dengan ketelitian alat ukur yang digunakan. Misalnya, jika kita mengukur panjang dengan alat yang memiliki ketelitian hingga 2 angka desimal, hasilnya harus ditulis dengan 2 angka desimal juga. Nah, di sini ada contoh soal sederhana untuk melatih konversi satuan kecepatan. Misalnya, kecepatan 72 km per jam kita ubah menjadi meter per sekon. Hasilnya adalah 2 meter per sekon. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. Didapat dari, jadi kecepatan mobil ini dalam meter per sekon adalah 20. Soal seperti ini membantu kita memahami cara menggunakan satuan SI dan mengkonversi nilai dalam konteks yang lebih praktis. Demikianlah penjelasan tentang besaran, satuan, dan pengukuran dalam fisika dasar. Kita telah memahami pentingnya konsep-konsep ini sebagai fondasi dalam ilmu fisika, serta bagaimana alat dan satuan yang kita ketahui dapat tepat memastikan hasil pengukuran yang akurat dan dapat diandalkan. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengukuran dilakukan dalam fisika dan mendapat pentingnya konsisten dalam standar pengukuran. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Mohon maaf atas penjelasan yang kurang dijelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.